Shalom Bapak-Bapak keluarga besar PPK Yosua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Apa kabar? Luar biasa. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita petang hari ini. Hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, berapa banyak kami yang ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Terlebih kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, buka setiap hati kami agar kami memiliki firman yang sebentar ditaburkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami
agar kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa berkat-Mu tercurah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan nyanyikan betapa ajaibnya Tuhan yang mengasihi kita. Ajaib benar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Heran sungguh dia kata jangan takut, ku sertamu selama. Ajaib benar Tuhan ampuni dosaku. Gilang selalu di dalam rohnya, tabib yang ajaib aku muliakan. Heran benar, ajaib benar, senang besar. Ajaib benar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Heran sungguh dia kata jangan takut, ku sertamu selamanya. Di dosaku, Gilang selalu di dalam rohnya, tabib yang ajaib aku muliakan. Heran benar, ajaib benar, senang besar. Ajaib benar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Kata jangan takut, ku sertamu selamanya. Ajaib benar Tuhan ampuni dosaku. Gilang selalu di dalam rohnya, tabib yang ajaib aku muliakan. Heran benar, jaga benar, tabib yang ajaib aku muliakan. Heran benar, ajaib benar, senang benar. Tabib yang ajaib aku muliakan. Heran benar, ajaib benar, senang besar. Oleh ajaibnya, silakan duduk bapak-bapak. Itulah ajaibnya cinta Tuhan kepada kita. Ajaib dia ampuni dosa kita. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bapa Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa, kemuliaan hanya datang pada Tuhan. Pada Tuhan dengan sorak
Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Semua beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Mari sebentar kita akan sambut pemberitaan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian seperti rusa yang haus. Yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai pandang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Terisi hatiku, Kau tahu. Tanpa waktu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Syukur, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami rasakan dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Dipersilakan duduk Bapak-bapak. Ya, saya akan memulai dengan sebuah juk ya. Supaya kita tidak tegang ya. Juknya itu seperti ini. Ya, suatu saat ya ketika orang-orang datang ke hadapan Tuhan ya, menghadap kepada Tuhan, penghakiman dari Tuhan ya, Tuhan berkata, ini hanya hanya suatu juk dan suatu bukan sungguhan ya. Tuhan berkata seperti ini. Hai kaum pria, ya, siapa di antara kalian yang takut akan istri? Ya, silahkan kalian berdiri di sebelah kiriku, gitu ya. Nah, ternyata banyak yang berdiri di sebelah kirinya Tuhan, ya, seperti sekarang ini, ya. Dan kemudian yang tidak takut akan istri berdiri di sebelah kanan saya, dan ternyata hanya satu orang saja di sebelah kanannya Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada yang di sebelah kanan, wah kamu pria yang luar biasa. Kenapa? Apa alasanmu kamu berdiri di sebelah kanan ini? Nah, lalu dia menjawab, Tuhan tadi disuruh oleh istri saya. Pak Teo tidak disuruh istrinya. Ya, tema malam hari ini yang mau kita bahas adalah pemimpin yang diubahkan. Ya, nah bapak-bapak di sini, ini tema ini cocok buat kita semua karena bapak-bapak yang ada di sini dan saya juga adalah pemimpin. Ya, setidaknya pemimpin di dalam keluarga kita, ya kan? Karena
yang di sini tidak ada yang bujangan ya, belum menikah, bujangan tidak ada ya. Coba tengok kanan kiri, ada enggak yang bujangan? Ya, kalau Pak Abed itu bukan bujangan, dia karena punya anak. Bujangan itu ya tidak punya anak. Ya, kita paling tidak memimpin keluarga kita, atau mungkin kita memimpin satu di tempat kerja, kita memimpin satu unit, kita punya bawahan, entah mungkin bawahan kita sales atau tukang atau apapun ya. Kita semua pemimpin, atau di gereja kita mungkin membawai satu bidang pelayanan, kita pemimpin. Nah, menjadi pemimpin itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan ya. Tuhan percayakan kepada kita ya, seperti misalkan saya dipercayai oleh Tuhan untuk memimpin istri saya, memimpin anak-anak saya. Demikian juga dengan bapak-bapak semua. Tuhan percayakan keluarga bapak-bapak untuk bapak-bapak memimpin. Bapak-bapak adalah nahkoda yang mengarahkan ini keluarga mau dibawa kemana. Ya. Nah, ini bicara tentang perubahan. Ya. Perubahan, apa yang mau kita lakukan buat yang dipercayakan kepada kita itu, entah keluarga, tempat kerja, atau yang lainnya. Ya, perubahan. Siapakah yang mengerjakan perubahan itu? Perubahan tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemimpin saja. Tidak bisa dikerjakan oleh sebagian orang saja. Tapi perubahan itu harus dikerjakan oleh semua, baik pemimpin ataupun juga semua yang dipimpin. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari, karena seringkali kita mungkin frustrasi ketika kita mengharapkan perubahan, keluarga kita ingin keluarga kita berubah, tapi rasanya sulit sekali. Karena apa? Karena rasanya mungkin hanya kita saja yang menginginkan, tapi bukan semua. Jadi perubahan itu haruslah semua yang mengerjakannya. Nah, tapi kemudian persoalannya adalah siapa yang berinisiatif untuk melakukan perubahan? Inisiatif datang dari mana? Memang inisiatif itu tidak harus dari atas. Inisiatif bisa dari pemimpin, tapi bisa juga dari bawah. Tapi siapa yang menggerakkan perubahan itu? Tidak bisa hanya pemimpin saja. Pemimpin berinisiatif karena apa? Karena harus ada yang menggerakkan. Perubahan itu harus ada yang menggerakkan. Kalau tidak ada yang menggerakkan, semua saling tunggu, tidak terjadi perubahan. Ya. Misalkan di keluarga kita yang seringkali kita hadapi, misalkan kok komunikasinya kurang, semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin, oh ya, acara kebersamaan, quality time, oke, ayo kita makan keluar bersama. Oh ya, makan keluar bersama. Tapi sampai di sana, di restoran, tempat makan, begitu duduk semua keluarkan HP-nya masing-masing. Ya. Jadi mana quality time-nya enggak ada, tidak terjadi. Karena apa? Karena semua sibuk dengan HP masing-masing, tidak terjadi komunikasi, perubahan tidak terjadi. Nah, kemudian sekarang bagaimana supaya terjadi perubahan? Ya, supaya tidak lagi masing-masing ketika acara kebersamaan, acara quality time,
Masing-masing tidak sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri, tetapi bagaimana caranya supaya terjadi komunikasi. Siapa yang harus pertama memberikan teladan? Siapa kira-kira Bapak-bapak? Siapa? Ya panjenengan dan kulo. Pemimpin, perubahan itu harus dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak mau berubah, jangan harap yang lainnya berubah. Kenapa? Seringkali kita mengharapkan perubahan tetapi tidak terjadi perubahan karena pemimpinnya sendiri tidak mau berubah. Nah, itulah yang seringkali menjadi masalah. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat 2 berkata, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Nah, Bapak-bapak, ketika pemimpin itu tidak melakukan tugasnya dengan benar, ya kalau orang seberang itu bilang pemimpin yang tidak amanah, ya, atau pemimpin yang tidak bijak, maka yang dipimpinnya itu biasanya berkeluh kesah. Karena apa? Merasa tidak puas. Ini bagaimana ini? Ada pemimpin tapi tidak melakukan tugasnya. Ada pemimpin tetapi semuanya jar-jaran, ya. Terjadi pembiaran di mana-mana, ya. Misalkan di rumah berantakan, tidak ada yang berinisiatif untuk melakukan perubahan, untuk menangani ini. Misalkan semua di kantor itu kerja malas-malasan, ada pemimpin, tapi semuanya malas-malasan, pemimpinnya diam saja, jar-jaran. Mungkin kelihatannya sih enak, ya enak-enak semua, ya wis semua, iyalah, semua tahu sendirilah memang situasinya seperti ini. Tapi ketahuilah Bapak-bapak bahwa pemimpin yang seperti itu tidak melakukan fungsinya, tidak melakukan tugasnya, tidak melakukan amanahnya. Entah kita di dalam keluarga kita atau di tempat pekerjaan atau di gereja, ketika kita tahu bahwa ada masalah, ada sesuatu yang harus dibenahi, tetapi kita biarkan saja, maka ya kita tidak mengerjakan tugas kita sebagai pemimpin, maka pasti ya yang orang-orang yang kita pimpin pasti akan berkeluh kesah. Ya, jadi aku ki rak seneng kayak gini, ya. Kalau misalkan itu di tempat kerja kita, ya tanggung jawab tidak jelas, malas-malasan, jadi kemudian juga situasi kerja, lingkungan kerja jadi tidak enak, ya. Dan itu dibiarkan saja oleh pemimpinnya. Ada pemimpin tapi pemimpinnya diam saja, tidak melakukan perubahan apa-apa, tidak melakukan fungsinya, maka orang-orang yang di situ pasti berkeluh kesah. Nah, Bapak-bapak, kita diberi tugas untuk melakukan perubahan. Ketika terjadi di sekitar kita ada banyak hal yang tidak beres, perlu dibenahi, maka kita tidak boleh diam saja. Sebagai pemimpin tidak boleh diam saja. Ketika kita diam, yang penting yang penting aku tetap ada di situ. Kita tidak tanggung jawab. Ya. Ketika kita tahu ada yang tidak beres dan kita ada di situ, apalagi kita sebagai pemimpin. Ya, enggak sebagai pemimpin pun juga kita enggak boleh diam.
Apalagi kita sebagai pemimpin, kita harus berbuat sesuatu, lakukan perubahan. Seperti misalkan juga kalau di gereja, di tengah-tengah pelayanan, situasi pelayanan kita tahu misalkan orang ogah-ogahan, ya, datang seenaknya, rapat jam 7, datangnya jam setengah 9, itu ya misalkan. Ini sesuatu yang mesti harus dibenahi, jangan dibiarkan. Terlebih kalau sebagai pemimpin, ya, kita membiarkan itu, kita salah. Ya. Yang tidak memimpin saja itu kalau tahu bahwa itu tidak benar harus bersuara, harus ngomong bahwa itu tidak benar. Apalagi sebagai pemimpin, ya, kalau sebagai pemimpin kita tahu ada hal seperti itu, maka kita harus melakukan perubahan. Jangan dibiarkan saja. Sebab ketika kita membiarkan semuanya itu, maka ya kita pertama tidak mengerjakan tanggung jawab kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, dan yang kedua kita membuat sengsara, ya, orang-orang yang kita pimpin, ya, orang yang kita pimpin jadi berkeluh kesah, tidak puas, ya. Perubahan itu apa sih, ya? Perubahan itu, ya, perubahan itu ya perubahan, sampai terjadi perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Kenapa kok muncul statement seperti ini? Karena seringkali kita itu merasa sudah berubah ketika kita ingin berubah. Ya. Kita ada keinginan untuk berubah. Ya, misalkan tadi, ya. Suasana dalam keluarga kurang komunikasi, semua sibuk dengan HP masing-masing, lalu kemudian kita ngomong, mestinya enggak gini ya, mestinya kita pergi bersama kan untuk quality time, kita ngobrol bersama sebagai satu keluarga, kita omongkan, ya, yuk nanti sesudah besok lagi kalau kita pergi bersama jangan sibuk dengan HP masing-masing ya. Ya, kita ngomongkan itu, kita pikir bahwa kita itu sudah berubah. Padahal itu belum terjadi perubahan. Perubahan itu baru disebut perubahan ketika kita sudah mengerjakannya. Kalau baru diomongkan, apalagi baru keinginan kita, apalagi baru cuman kita omongkan, ya, sekalipun itu baru berupa rencana untuk berubah, sekalipun itu berupa komitmen, oke, saya komit, ya, komit sampai komat kamit, ya. Oke, saya komit berubah. Seperti halnya juga kalau malam tahun baru kita mungkin tulis resolusi, rencana apa tahun depan, kita mau berubah apa. Wah, tahun ini saya jarang sekali berdoa. Ya, berdoa paling sebulan sekali. Tahun depan saya ingin lebih banyak lagi berdoa. Setiap hari saya mau berdoa, ya. Itu resolusi. Tapi itu belum perubahan. Itu baru keinginan untuk berubah. Perubahan itu terjadi ketika kita sudah mengerjakannya. Baru disebut dengan perubahan. Nah, itu yang harus kita catat, ya.
Nah, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita tentang ketaatan. Doa itu baik, kita berdoa itu baik. Tetapi cuman doa saja itu tidak ada artinya kalau tidak ada ketaatan. Ya, firman Tuhan juga dikatakan di 1 Samuel 15 ayat 22 bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Orang Israel berpikir dengan mereka datang kepada Tuhan, membawa korban persembahan, minta ampun dosanya, ya kemudian masalah selesai. Oke, ya baik, itu semua baik. Tetapi kalau tidak disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan, itu tidak ada artinya. Nah, ada pepatah yang dari tokoh gereja yang mengatakan ora et labora, yang terkenal ya kan, berdoa dan bekerja. Apa artinya ora et labora? Bapak-bapak, sering orang mengartikan ora et labora itu berdoa ora, bekerja ya ora. Ora et labora, berdoa ora, bekerja ya ora gitu. Wah, payah itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, Tuhan menginginkan kita itu ketaatan, kerjakan, ya. Bukan hanya berhenti sampai keinginan, bukan hanya berhenti sampai doa, bukan hanya berhenti sampai janji, bukan hanya berhenti sampai rencana, bukan hanya berhenti sampai komitmen, tetapi kerjakan perubahan dalam diri kita, baru itu disebut dengan perubahan. Ya. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah untuk melakukan perubahan itu adalah orang itu takut. Takut, ada rasa takut untuk melakukan perubahan sebagai pemimpin. Takut apa? Takut ditentang, takut dimusuhi. Nanti kalau saya melakukan perubahan seperti ini, ya nanti orang-orang tidak setuju, nanti tidak suka sama saya. Misalkan, ya saya mengajak, ayo panitia, kalau datang rapat on time, ya kita lakukan perubahan, ya. Nah, pemimpin harus tegas seperti itu. Kalau ya wis rapopo, telat sak jam ya rapopo, telat 2 jam rapopo gitu ya. Kalau kita seperti itu, ya kita tidak melakukan tugas kita. Nah, kita harus melakukan perubahan walaupun orang mungkin tidak suka. Oh ya, ya. Kadang orang kan berkata seperti itu. Ya, ya, ora iso ngono, ya. Ketika kita melakukan perubahan, maka memang bisa jadi ada orang yang tidak suka. Tetapi Bapak-bapak, kalau kita yakin bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang menuju kepada arah yang dikehendaki Tuhan, memang itu harusnya begitu. Memang yang kita lakukan perubahan itu adalah untuk kebaikan. Kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan, bukan karena untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita lakukan perubahan itu, tapi untuk kebaikan. Maka biarpun ada yang menentang sekalipun, maka jangan takut. Nah, contohnya ini di dalam Alkitab. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 6.
Musa berpesan kepada Yosua dan kepada orang-orang Israel seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kapan kata-kata ini diucapkan? Ini adalah ketika bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan, mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan Yosua tahu bahwa Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan itu dan masuk tanah Kanaan. Artinya Yosua harus memimpin bangsa Israel itu sendirian, tanpa didampingi oleh Musa. Tentu saja ada rasa takut. Dan Yosua pasti masih ingat ketika Musa mengutus 12 pengintai itu. Ada 10 pengintai yang tidak setuju kalau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Pasti akan menghadapi suku-suku bangsa yang badannya besar-besar dan pasti akan kalah. Masuk tanah Kanaan itu artinya setor nyawa, mati. Lah ngapain? Akan masuk ke suatu tempat yang akan mati di situ. Lebih baik kembali saja ke Mesir. Yosua pasti ingat peristiwa itu. Siapa yang tidak takut? Bangsa Israel juga pasti tidak gampang untuk diajak menyeberang sungai Yordan itu. Mereka pasti terbayang ada ketakutan-ketakutan itu. Tapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak-bapak, kalau kita melakukan perubahan, ya, syaratnya adalah keberanian. Keberanian. Termasuk kalau kita mau melakukan perubahan di keluarga kita juga perlu keberanian. Ya. Karena pasti akan dicibir, Pak wong kowe wae. Kowe wae kaya ngono meh melakukan perubahan, ya. Ya asal kita dulu yang berubah. Asal kita tahu bahwa kita berubah, melakukan yang benar, melakukan yang baik, ya. Enggak perlu takut sama istri, ya kan? Karena itu tadi joke saya, ya, jangan takut sama istri, jangan takut sama anak-anak. Bapak-bapak diberi otoritas sebagai kepala keluarga, ya, bapak-bapak yang memimpin. Kalau perubahan yang bapak-bapak inginkan adalah perubahan yang membawa kebaikan, jangan takut. Bapak-bapak yang memimpin pelayanan, memimpin entah satu unit pelayanan, kepanitiaan, bidang tertentu, ya. Kalau tahu bahwa ada yang tidak beres dan perlu dibenahi, ya, entah soal mungkin keuangan, entah soal kedisiplinan, harus ada yang perlu dibenahi, jangan takut lakukan perubahan. Itu memang tugas pemimpin. Lakukan saja perubahan, dimulai dari diri kita, pemimpin yang diubahkan. Pasti perubahan itu terjadi, ya, asal dikerjakan. Ya. Perubahan akan menjadi perubahan jika apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu kita kerjakan, maka pasti terjadi perubahan, ya. Amin. Ya, sampai di sini
pemaparan saya. Nah, sekarang kita masuk di dalam sharing kelompok. Ini nanti ada kelompok-kelompok ya Pak? Ya. Oh ya nanti setelah persembahan. Nah, nanti bisa di-sharingkan dalam kelompok perubahan apa yang Anda ingin terjadi dalam hidup Anda supaya menjadi pria yang maksimal. Ya. Lalu bagaimana Anda akan mengusahakan perubahan itu? Caranya bagaimana? Dan bagaimana Anda dapat memastikan bahwa perubahan itu telah terjadi ya dalam hidup Anda ya. Nah, nanti bisa sharing dalam kelompok. Saya serahkan pada Pak Chandra untuk mengatur sharing kelompoknya. Ya, terima kasih Pak Gunawan yang sudah menyampaikan materi yang sangat jelas ya dan memberkati kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas bisa mengedarkan kantong persembahan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu di mana kami boleh belajar sebagai pemimpin yang sedia untuk diubahkan, sehingga terjadi perubahan dalam keluarga, perubahan dalam masyarakat, perubahan di tempat di mana kami ditempatkan untuk menjadi pemimpin. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan Pak Bambang untuk memimpin pujian. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari yang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang diberkati. Dari bangun pagi hari yang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari yang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Mohon Bapak Teo akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur untuk banyaknya berkat berlimpah yang Tuhan siapkan, sediakan bagi kami dan keluarga. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami mengembalikan bagian Tuhan. Tuhan memberkati supaya persembahan ini dapat digunakan, dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan sekarang hingga selamanya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Pak Chandra. Baik, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri lebih dahulu dengan doa berkat. Setelah itu nanti kita akan sharing menjadi 4 kelompok ya, karena saat ini ada 4 fasilitator, ada Pak Beni, ada Pak Chandra Pujianto, yang satu nanti dengan saya dan satu lagi dengan Pak Paul Tongsing ya. Mari kita akan berdiri lebih dahulu, kita mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur sebelum kami memasuki sharing kelompok, kami mau mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam sharing kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik worship leader, singer, pemain musik, yang sudah melayani di dalam ibadah sore hari ini.
Terlebih juga hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Susanto yang sudah boleh melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan tambahkan pengurapan atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Maka sekalian Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.